Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Selamat datang di cerita sahabat kehidupan. Teman-teman semua, pernah nggak? Pasti saya jamin pasti pernah lah. Teman-teman semua mendengarkan berita duka. Entah saudara, entah teman, kerabat, tetangga, atau apapun itu yang meninggal. Jadi saya baru kemarin mendengar ada berita duka. Jadi nenek saya yang dulu ketika saya di Bali, beliau meninggal. Beliau adalah orang yang salah seorang yang mengurus saya waktu kecil. Tapi dalam hal ini saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua, ketika ada berita kedukaan seperti ini, itu ada pesan yang sangat dalam, bukan saja untuk diri saya, tapi untuk teman-teman semua juga. Saya ulangi, ketika kita mendengarkan cerita ada kedukaan, itu sebagai pengingat, bukan untuk saya saja, tetapi untuk teman-teman semua yang mendengarkan ini cerita sahabat kehidupan. Kematian itu selalu jadi kabar yang terburuk, tapi jadi pengingat yang terbaik untuk kita semua, untuk teman-teman semua, bahwa someday, suatu hari nanti, kita semuanya akan pulang, meninggalkan semuanya. Dan kejamnya adalah kita nggak akan pernah tahu kapan someday itu terjadi, dan kita tidak akan pernah tahu kapan someday itu terjadi. Dan ya saya sih berpikir jelek aja, Jeleknya adalah saat kita masih hidup, waktu ketika kita hidup tidak dipakai untuk hidup, waktu ketika kita hidup, waktu tersebut tidak dipakai untuk hidup. Kebanyakan waktu yang ada kita pakai untuk cemas. Teman-teman pernah nggak merasakan kecemasan di masa depan? Saya mau jadi apa ya di masa depan? Terus udah bicara tentang masa depan, flashback lagi ke masa lalu, nyeselin masa lalu yang sudah nggak bisa diputar lagi. Terus membandingkan diri sama orang lain, atau sekedar untuk memiliki lebih banyak keinginan lagi. Udah punya motor 1, pingin punya motor 2, punya motor 2, pingin punya 3, punya 3, pingin punya 4. Dan itu merupakan salah satu keinginan atau sifat jelek yang terjadi pada saat kita masih hidup. Terkadang dulu mikirnya gini, selama masih kita hidup, harus ini, harus itu, ingin begini, ingin begitu, pergi ke sana, ke sini, harus melakukan ini, melakukan itu. Dan saya baru kemarin tersadar jadinya, bahwa apa yang kita lakukan, kita cari, itu akan kita tinggalkan nantinya. Iya, kita akan tinggalkan nantinya. Tidak ada yang akan kita bawa. Jadi untuk teman-teman semua, ya kalau teman-teman merasa hidup, ya hidup aja. Terus lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kalian. Sayangi orang-orang yang ada di sekeliling. Hidup di setiap detik momen, hidup di setiap
detik momen. Lakuin hal yang disukai, melangkah meski kita takut, rayakan setiap progres, berbuat baik kalau selagi bisa, apresiasi apa yang dipunyai, menerima hidup, dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman lakukan itu. Dan semoga teman-teman semua yang menyadari bahwa kematian itu pasti akan datang, baik kepada saya, pada siapapun itu pasti akan datang. Nah, sekarang teman-teman semua cobalah belajar untuk mengapresiasi diri sendiri, belajar untuk memberikan rasa syukur kepada diri sendiri. Apresiasilah selama kita ini masih punya kehidupan, karena banyak orang yang dirinya merasa hidup tetapi mati, hampa. Jadi nikmati saja setiap momen yang ada, entah kebersamaan, entah teleponan sama saudara, teman. Kalau bisa bantu ya bantu. Ya mungkin teman-teman semua bisa menyadari bahwa ini kita bicara masalah waktu. Dan kita tidak akan pernah tahu endingnya, someday-nya itu kapan. Tapi percayalah, ketika teman-teman bisa menikmati hidup hari ini, bisa membawa keceriaan untuk diri sendiri dan juga sekitar kalian, tanpa sadari sudah mengapresiasi hidup kalian, sudah memberikan satu kehidupan untuk diri kalian. Jadi untuk teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada, kita berikan apresiasi kepada diri sendiri, berikan dukungan untuk diri sendiri, dan selalu berikan motivasi untuk diri sendiri, karena kita sudah bisa berjalan sampai sejauh ini. Mungkin demikian cerita sahabat kehidupan untuk hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi, memberikan saran dan masukan, dan juga motivasi teman-teman semua. Salam sahabat kehidupan.